Renungan Malam, Sabda Bina Umat, Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Sabtu, 27 November 2021. Dengan tema, Lepaskanlah kedua orang itu. Bacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Firman Tuhan dibacakan demikian. Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama beberapa hari Paulus dan Silas di Filipi, pasal 16 ayat 12, dalam tempo yang singkat ia mengantar Lydia pada Tuhan. Ia membuka hatinya dan seisi rumah dibaptis. Sekalipun kenyataan pahit mereka alami, dilempar ke dalam penjara, namun Tuhan sertai mereka, di penjara, lewat doa dan puji-pujian. Paulus dan Silas pun selamatkan kepala penjara dan seisi rumah sesudah gempa hebat di dalam mereka ditahan. Dua keluarga ini menjadi tonggak berdiri jemaat Filipi. Di kemudian hari jemaat ini Paulus sebut, sukacita dan mahkotaku. Filipi pasal 4 ayat 1. Pujian ini karena iman mereka bertumbuh nyata dalam perbuatan, Filipi pasal 4 ayat 16-18. Sebelum berangkat ke Tesalonika sebagai warga negara Rom yang taat hukum, Paulus menunjukkan wibawanya sebagai seorang beriman dalam menghadapi persoalan hukum. Ia tidak melawan penegak hukum saat disesah. Ia nantikan waktu Tuhan yang tepat. Waktu itu, ia terima kebebasan tetapi juga ia selamatkan orang yang mencari kebenaran Allah dari dalam dirinya. Paulus pun ingatkan pembesar-pembesar yang mengadili dan menjaga ketentraman kota Filipi perihal ketaatan pada hukum Romawi yang berlaku. Seseorang tidak bisa didera, disiksa tanpa diadili lebih dahulu, Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Pembesar yang tahu perbuatan mereka itu salah, akhirnya minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Permintaan maaf itu diterima. Sebagai orang yang paham situasi saat itu, ia dengar permohonan pembesar-pembesar kota untuk meninggalkan Filipi. Dari penjara dua kawan sekerja ini pergi ke rumah Lydia tempat mereka menumpang. Kekuatan dan penghiburan diberikan kepada Lydia dan saudara-saudara seiman, serta kepala penjara yang percaya melepaskan Paulus dan Silas ke Tesalonika. Sebagai warga gereja yang baik, firman Tuhan ini mengajarkan kita agar bila menghadapi persoalan hukum, hadapilah dengan tenang serta serahkan persoalan itu pada Tuhan. Tuhan akan menolongmu tetapi Tuhan pun akan menyelamatkan sesama yang berperkara denganmu.
Demikian Sabda Bina Umat, renungan malam hari ini, Tuhan memberkati. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.